Pada saat mau tidur lagi, Pak Mamin ini mendengar suara, "Siap, gerak." Siap, gerak. Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel LPW Story. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dari seorang penjaga sekolah SD. Oh ya guys, ngomong-ngomong soal sekolah nih. Katanya ada beberapa sekolah yang dulunya bekas kuburan massal bekas Perang Dunia II. Karena lahannya tidak terpakai, akhirnya dibuatlah sebuah sekolahan. Nah, ternyata di sini ada kisah horor dari seorang penjaga sekolah yang bernama Pak Mamin. Konon katanya sekolah yang dijaga oleh Pak Mamin ini dulunya bekas kuburan massal pada saat Perang Dunia II. Oke, langsung saja simak ceritanya. Nah, jadi pada saat itu Pak Mamin ini kerjanya sebagai staf kebersihan dan juga penjaga sekolah. Dan Pak Mamin ini baru beberapa minggu bekerja di sekolahan itu. Karena sekolah SD itu masih satu kampung dengan Pak Mamin, akhirnya nggak begitu jauh dari rumah. Pada saat pagi hari, Pak Mamin ini datang ke sekolah untuk membersihkan halaman sekolah serta merawat pepohonan yang berada di sekolahan itu. Dan Pak Mamin ini juga disuruh menginap di sekolahan jika ada barang yang perlu dijaga. Namun ia biasanya tidak menginap sendirian karena ditemani oleh dua anaknya. Nah, kebetulan pada saat itu di hari Minggu pagi, Pak Mamin ini tugasnya seperti biasa membersihkan halaman sekolah agar ketika hari Senin untuk upacara, halaman sekolah itu tidak terlalu kotor. Tapi di minggu kali ini Pak Mamin sendirian, tidak ditemani oleh dua orang anaknya. Ketika itu Pak Mamin sedang menyapu di halaman pojok sekolah dan di situ ada rumah tua atau gudang sekolah itu. Pada saat Pak Mamin ini sedang menyapu, di samping gudang tersebut ada suara perempuan menyanyi lagu Gugur Bunga dari dalam gudang itu. Lalu Pak Mamin yang mendengar suara itu, ia pun berkata dalam hati, "Loh, kok dari dalam gudang ada orang nyanyi, padahal di dalam gudang gak ada CD. Kalaupun ada CD, gak mungkin bisa hidup sendiri." Dengan rasa penasaran, ia pun langsung mengecek ke dalam gudang itu. Dan setelah ia sampai di dalam, setelah dicek gak ada sound system ataupun CD di situ. Karena Pak Mamin ini pernah diceritakan oleh seorang guru yang paling sepuh di situ, bahwa di sekolah itu sering ada suara perempuan menyanyi. Akhirnya karena Pak Mamin merasa takut dan ia pun segera keluar dari gudang itu. Karena si Pak Mamin ini juga sedikit penakut, akhirnya dia pun langsung pulang ke rumahnya. Kemudian setelah tiba di hari Senin, Pak Mamin ini berangkat di pagi hari untuk melaksanakan pekerjaan seperti biasanya. Untuk menyapu halaman sekolah dan menyiapkan peralatan untuk upacara di hari Senin itu. Singkat cerita, setelah upacara selesai, ini ada guru yang paling sepuh di situ, itu masuk ke dalam ruang dapur, menemui Pak Mamin, dan guru sepuh ini meminta Pak Mamin untuk membuatkan minum teh. Kemudian karena guru ini sedang di jam kosong dan belum mulai mengajar, akhirnya Pak Guru Sepuh ini duduk-duduk di dalam dapur bersama Pak Mamin ngobrol-ngobrol nih. Nah, di sini Pak Mamin memberitahu kepada si Guru Sepuh ini bahwa kemarin pada hari Minggu saat menyapu di samping gudang itu, ia mendengar suara perempuan menyanyi lagu Gugur Bunga. Nah, kemudian Pak Guru Sepuh ini menjawab sambil sesekali minum teh. "Gak apa-apa, itu mungkin salam buat kamu yang baru bekerja di sekolah ini," kata Guru Sepuh tadi. Setelah itu Pak Guru Sepuh ini berkata lagi kepada Pak Mamin ini, "Kamu nanti juga bakal lihat hantu upacara di malam Jumat Kliwon pada jam 12 malam saat kamu jaga di sini," itu kata Pak Guru Sepuh tadi. Karena si Pak Guru Sepuh itu katanya pernah menginap di sekolahan itu dan melihat hantu upacara. Tapi dalam hati Pak Mamin ini berkata, "Ah, masa ada hantu upacara, ada-ada aja ini guru." Setelah ngobrol-ngobrol selesai, akhirnya Pak Guru Sepuh ini keluar dari ruang dapur dan mau mengajar. Dan Pak Mamin ini melanjutkan pekerjaan seperti biasanya. Setelah di hari Senin itu pekerjaannya selesai, akhirnya Pak Mamin pulang nih di sore hari. Dan kebetulan di sekolah itu tidak ada barang yang berharga yang perlu dijaga. Akhirnya Pak Mamin tidak perlu menginap di sekolahan itu. Singkat cerita, setelah di hari Selasa dan hari Rabu semua pekerjaan selesai nih. Dan Pak Mamin nggak menginap di sekolahan karena nggak ada barang yang perlu dijaga. Kemudian setelah itu tiba nih di hari Kamis dan Pak Mamin ini berangkat ke sekolah SD ini berangkat pagi-pagi karena mau membukakan pintu gerbang dan juga membersihkan halaman sekolah sebelum anak-anak sekolah pada datang. Nah, pada saat Pak Mamin ini sampai di depan gerbang, pada saat mau membuka pintu gerbang itu,
ia mendengar suara orang sedang upacara. Siap, gerak. Siap, gerak. Nah, di sini Pak Mamin kaget kan mendengar suara itu, karena pada waktu itu masih pukul 6 pagi dan gerbang pun masih terkunci. Gak mungkin guru ataupun murid sudah datang. Karena rasa penasaran, akhirnya Pak Mamin cepat-cepat membuka gerbang dan segera menuju ke lapangan upacara tadi. Dan ternyata setelah Pak Mamin sampai di lapangan upacara tadi, gak ada siapapun kecuali Pak Mamin itu sendiri. Dengan rasa yang sebenarnya lumayan takut, Pak Mamin ini mau pulang ke rumah, tapi karena pekerjaan ini adalah tanggung jawabnya, akhirnya ia harus tetap dijalani. Tidak lama kemudian setelah itu, para guru dan murid-murid sekolah ini pada datang nih ke sekolah. Dan Pak Mamin ini akhirnya merasa lebih lega. Tapi pada saat itu Pak Mamin ini tidak bercerita kepada si Pak Guru sepuh ini dan tidak cerita ke siapapun. Kemudian pada saat hari Kamis itu, kebetulan sekolah ini memesan beberapa komputer untuk membantu kinerja para guru. Nah, karena komputer ini ditaruh di ruang TU dan ruang TU itu masih satu ruangan sama ruang dapur yang untuk kerja Pak Mamin ini. Namun karena ruang TU ini pintu dan jendela itu belum ditralis sama di gerbang, akhirnya Pak Mamin ini diminta oleh kepala sekolah untuk berjaga 1 malam di sekolahan itu. Sebelum besoknya ruang TU itu jendelanya itu ditralis. Nah, di sini kemudian Pak Mamin pun setuju untuk menginap di sekolahan itu nanti malam. Singkat cerita, tiba nih di malam hari sekitar jam 7:30 malam. Dan Pak Mamin dari rumah menuju ke sekolah ini ditemani oleh 2 anaknya. Karena sekolahan itu masih satu kampung, akhirnya tidak begitu terlalu jauh dan mereka pun jalan kaki menuju ke sekolah tersebut. Namun pada saat perjalanan, Pak Mamin ini bertemu salah satu temannya. Dan teman Pak Mamin ini bertanya, "Mau kemana, Min? Malam-malam begini?" Terus Pak Mamin jawab, "Mau menginap di SD, ada barang yang perlu dijaga." Kemudian temannya bilang lagi, "Nggak takut apa? Malam Jumat Kliwon kok nginep di SD?" Tapi sebenarnya Pak Mamin ini merasa takut, tapi karena ditemani oleh 2 anaknya dan tadi pagi itu sudah setuju sama kepala sekolah, akhirnya ia pun memberanikan diri. Setelah tiba di sekolah, Pak Mamin dan 2 anaknya ini masuk ke ruang TU. Dan di situ ada ruang UKS untuk mereka tidur. Kebetulan ruang TU ini masih satu ruangan dengan ruang dapur. Akhirnya Pak Mamin ini bikin minum dulu sebelum tidur. Kemudian sambil sesekali minum teh, Pak Mamin ini melihat kalender mau mengecek apa benar malam itu malam Jumat Kliwon. Dan setelah Pak Mamin melihat kalender, ternyata benar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Kemudian setelah minumannya habis, Pak Mamin ini mengajak 2 anaknya untuk segera tidur. Ketika pada saat sedang tidur, Pak Mamin ini kebetulan bangun jam 12 malam karena kebelet buang air. Nah, setelah habis buang air, akhirnya Pak Mamin ini mau kembali tidur lagi nih. Pada saat mau tidur lagi, Pak Mamin ini mendengar suara, "Siap, gerak." Siap, gerak. Di situ Pak Mamin kaget kan karena ruang TU itu berada di depan persis sama lapangan upacara itu. Dan Pak Mamin berkata dalam hati, "Ini siapa malam-malam teriak-teriak?" Karena rasa penasaran, ia pun mengintip dari belakang jendela dan mengintip dari kelambu itu celah-celah jendela. Dan Pak Mamin pun terkejut melihat ada orang upacara di lapangan upacara itu. Dan ternyata benar kata si Pak Guru sepuh tadi bahwa di sekolah itu ada hantu upacara. Lalu Pak Mamin ini dengan berani memperhatikan hantu-hantu upacara itu. Dan ia pun melihat salah satu pemimpin upacara itu memakai baju tentara pada saat zaman dulu itu dengan penuh darah dan hanya punya 1 kaki. Akhirnya karena Pak Mamin ini saking takutnya dan ia pun segera tarik selimut dan kembali tidur dengan selimutan rapat-rapat. Kemudian setelah kejadian tersebut, akhirnya Pak Mamin tidak mau lagi untuk menginap di sekolahan itu dan meminta izin kepada kepala sekolah agar tidak ada barang yang perlu dijaga pada saat malam hari. Dan akhirnya cerita itu pun selesai. Jadi begitulah teman-teman semuanya kisah horor dari seorang penjaga SD. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi cerita horor selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Slap.